Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan pada pertemuan kali ini yaitu akan dimulai dari bahasan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai akuntansi untuk investasi pada saham biasa, dan dilanjutkan dengan metode biaya dan metode ekuitas yang dipergunakan dalam pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa alasan bagi perusahaan dalam berinvestasi pada perusahaan lain, di mana dalam hal ini alasannya adalah untuk mendapatkan kendali atas perusahaan lain tersebut, sehingga dia dapat mengendalikan terhadap aktivitas dari perusahaan yang diberikan investasi tersebut. Dan berikutnya adalah tentunya dengan alasan memasuki pasar atau area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar atau area produk tersebut. Sehingga dalam hal ini akan memudahkan bagi perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar. Alasan berikutnya adalah memastikan bahwa pasokan bahan baku atau input dari produk lain ini dapat terpenuhi, sehingga akan memudahkan dalam proses produksi dan tentunya ini tidak akan mengganggu terhadap pasar yang sudah dibentuk oleh perusahaan tersebut. Dan alasan berikutnya adalah memastikan output produksi bagi pelanggan, sehingga dalam hal ini pelanggan tidak menjadi khawatir akan produk tersebut itu tergantikan dengan produk yang lain, karena setiap saat pada saat pelanggan membutuhkan produk tersebut itu telah tersedia oleh perusahaan melalui proses produksi yang berkesinambungan. Alasan berikutnya adalah mendapatkan keuntungan ekonomis dari ukuran perusahaan yang lebih besar. Kenapa? Karena tentunya akan memberikan feedback lebih baik bagi perusahaan tersebut dengan adanya akuisisi atau investasi pada usaha yang lebih besar tersebut. Dan alasan berikutnya tentunya adalah berkaitan dengan pengembangan produk, mendapatkan teknologi baru, mengurangi persaingan, serta mengurangi resiko. Karena kita ketahui bahwa pada saat mengembangkan suatu perusahaan, berinvestasi pada perusahaan lain, harapannya adalah adanya pengembangan produk dan teknologi baru yang dalam hal ini tentunya mengurangi adanya persaingan di pasar dan tentunya mengurangi terhadap resiko yang mungkin terjadi pada pasar tersebut. Terkait dengan metode yang digunakan dalam pelaporan kepemilikan antar perusahaan ini tentunya tergantung dari pengaruh atau kontrol yang dilakukan oleh investor terhadap perusahaan yang ingin dikuasainya tersebut, atau istilahnya adalah perusahaan investi. Nah, dalam hal ini, besarnya pengaruh ini merupakan faktor utama untuk menjelaskan apa yang investor dan investi atau perusahaan yang ingin dikuasai tersebut itu tampil dalam laporan keuangan yang dalam hal ini merupakan investasi dalam saham biasa. Nah, tentunya metode yang umum dipergunakan dalam hal ini adalah metode
cost atau metode biaya, atau menggunakan metode ekuitas atau metode equity. Oleh karena itu, konsolidasi tentunya melibatkan penggabungan untuk pelaporan keuangan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban individual untuk dua atau lebih perusahaan yang dalam hal ini berhubungan istimewa seakan-akan mereka itu merupakan satu kesatuan perusahaan. Nah, biasanya konsolidasi ini secara umum merupakan pengendalian oleh suatu perusahaan yang disebut sebagai induk perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang disebut sebagai anak perusahaan. Sehingga perusahaan induk ini memiliki kendali terhadap operasional dari perusahaan anak atau anak perusahaan. Sedangkan anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induk perusahaan, ini disebut sebagai anak perusahaan tidak dikonsolidasi atau unconsolidated subsidiary, di mana ini merupakan anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan dengan induk perusahaannya. Sehingga dalam hal ini disajikan sebagai investasi pada neraca induk perusahaan saja. Dalam situasi normal, biasanya perusahaan ini menggunakan metode biaya atau metode ekuitas selain untuk tujuan pelaporan keuangan, juga biasanya digunakan untuk akuntansi investasi dalam pembukuannya. Jika laporan keuangan konsolidasi ini dibuat untuk tujuan pelaporan keuangan, tentunya induk perusahaan dalam hal ini masih harus mencatat investasi dalam pembukuannya menggunakan metode biaya atau menggunakan metode ekuitas. Walaupun akun investasi dan pendapatan investasi ini pada prinsipnya harus dieliminasi dalam pembuatan laporan keuangan. Terkait dengan hal tersebut, maka dasar pelaporan keuangan ini didasarkan pada tingkat kepemilikan saham biasa, di mana tingkatan kepemilikan tersebut itu terbagi menjadi 3. Di antaranya yaitu yang pertama adalah investasi yang dilakukan tidak sampai terhadap 20% kepemilikan, sehingga dalam hal ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan dalam mencatat pelaporan keuangannya adalah menggunakan metode biaya atau cost method. Sedangkan investasi yang dilakukan antara 20 sampai 50% ini tentunya memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, dasar pelaporan keuangan yang dipergunakan adalah menggunakan metode ekuitas atau equity method. Sedangkan bila nilai investasinya itu antara 50% sampai dengan 100%, maka ini merupakan perusahaan yang dapat mengendalikan secara signifikan, sehingga dalam hal ini laporan keuangannya digunakan konsolidasi atau membuat laporan keuangan konsolidasi bagi induk perusahaan dan anak perusahaan. Sebagai catatan bahwa metode ekuitas ini digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor ini memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan perusahaan yang dikuasainya, serta konsolidasi ini berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan metode ekuitas ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsolidasi
jika konsolidasi tersebut itu tidak sesuai. Maka metode ekuitas ini digunakan umumnya untuk pelaporan investasi selain pada anak perusahaan, di mana metode ini paling sering digunakan jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain berkisar antara 20% sampai 50%. Sedangkan metode biaya ini digunakan dalam pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan jika konsolidasi dan metode ekuitas ini tidak sesuai untuk digunakan. Sedangkan untuk efek ekuitas yang diperdagangkan, ini jika konsolidasi dan metode yang dipergunakan tidak sesuai, maka investasi ini biasanya dicatat dengan menggunakan metode biaya dan disesuaikan dengan nilai pasar yang berlaku saat terjadinya transaksi. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan metode biaya atau cost method, di mana metode biaya ini merupakan metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor dalam hal ini mencatat investasinya sebesar biayanya atau historical cost. Sedangkan dividen maupun distribusi laba itu dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima ini melebihi bagian investor atas laba investi atau perusahaan yang dikuasainya tersebut itu dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Nah, dalam hal ini ada beberapa prinsip mengenai metode biaya atau cost method tersebut. Yaitu yang pertama adalah pencatatannya tentunya berdasarkan pada biaya historis. Dan yang kedua, pendapatan diakui sebagai dividen yang diumumkan. Dan yang ketiga, metode biaya ini digunakan terhadap investor yang tidak memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan yang dikuasainya atau perusahaan investi karena memiliki investasi kurang dari 20%. Namun dalam beberapa situasi, faktor-faktor lain seperti kepailitan dari perusahaan investi tentunya membatasi investor untuk memiliki kendali atau pengaruh yang signifikan tanpa melihat besarnya ukuran investasi pada perusahaan investi tersebut. Sebagai ilustrasi, misalnya dalam hal ini, PT ABC itu membeli 20% saham biasa milik PT XYZ senilai 100 juta rupiah pada awal tahun. Sehingga selama tahun berjalan tersebut, itu PT XYZ memiliki keuntungan sebesar 60 juta rupiah dan PT XYZ membayar dividen sebesar 20 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, PT ABC dalam hal ini perlu mencatat dalam jurnalnya terkait dengan investasi yang dilakukan dengan melakukan pembelian saham biasa PT XYZ sebesar 20%, itu tercatat dalam jurnal investasi pada saham biasa PT XYZ sebesar 100 juta rupiah pada kas di kredit sebesar 100 juta rupiah karena pembelian 20% saham biasa PT XYZ tersebut itu dilakukan secara tunai oleh PT ABC dengan membeli saham 20% senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk pembayaran dividen yang dilakukan oleh PT XYZ, maka PT ABC dalam hal ini mencatat bagiannya, di mana
bagian yang diperoleh dari PT ABC terkait dengan dividen tersebut itu adalah sebesar 20% dikalikan dengan dividen yang dibayarkan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Maka hak dari PT ABC ini adalah sebesar 4 juta yang diperoleh dari perhitungan 20% dikalikan dengan 20 juta. Maka jurnal yang dibuat oleh PT ABC adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 4 juta rupiah. Sebagai contoh misalnya dalam hal ini PT Ani sebagai investor ini membeli senilai 250 juta rupiah untuk 25.000 lembar saham atau sebesar 15% saham hak suara yang dimiliki oleh PT Budi. Sehingga PT Budi ini disebut sebagai perusahaan investi atau perusahaan yang dikuasai oleh PT Ani. Nah, pada tanggal pelaporan keuangan, PT Budi ini memperoleh laba sebesar 60 juta rupiah. Dan PT Budi dalam hal ini membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. Nah, karena dengan kepemilikan 15% saja, yang dalam hal ini kurang dari ketentuan yaitu 20%, maka secara akuntansi PT Ani ini wajib untuk menggunakan metode biaya untuk mempertanggungjawabkan nilai investasinya. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PT Ani sebagai investor yaitu yang pertama adalah pada saat memperoleh investasi atau membeli saham dari PT Budi, yaitu jurnalnya adalah investasi pada PT Budi di debit sebesar 250 juta rupiah dan kas atau bank pada posisi kredit sebesar 250 juta rupiah. Ini jurnal yang digunakan untuk mencatat investasi sebesar 15% kepemilikan saham dari PT Budi. Sedangkan untuk PT Budi pada saat memperoleh keuntungan berupa laba sebesar 60 juta, ini PT Ani tidak perlu melakukan penjurnalan. Kenapa? Karena tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan PT Ani secara signifikan atau secara langsung. Dan pendapatan keuntungan tersebut atau laba yang diperoleh tersebut itu tercatat dalam laporan keuangan PT Budi sendiri. Baru tahapan penjurnalan berikutnya adalah pada saat PT Budi ini membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini diakui sebagai penghasilan dividen oleh PT Ani. Oleh karena itu, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa yang merupakan hak dari PT Ani untuk mengakui penghasilan dividen tersebut. Nah, karena kepemilikan saham hanya 15%, maka yang diperhitungkan sebagai penghasilan dividen PT Ani adalah 15% kali 50 juta rupiah sehingga ketemu nilainya adalah 7.500.000 rupiah. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat untuk mengakui penerimaan dividen dari PT Budi tersebut adalah kas atau bank sebesar 7.500.000 rupiah di debit pada penghasilan dividen sebesar 7.500.000 rupiah di kredit. Nah, sebagai catatan dalam hal ini, PT Ani mengakui penghasilan dividen dari PT Budi sebesar 7.500.000 rupiah dalam laporan laba ruginya. Ini diperhitungkan sesuai dengan kepemilikan saham PT Ani di PT Budi tersebut.
Nah, untuk investasi dilaporkan dalam neraca dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar tergantung dari jenis investasinya. Juga dalam hal ini perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang investasi yang dilakukan pada PT Budi tersebut. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bila mana ada pengumuman dividen yang lebih besar dari laba sejak dilakukan akuisisi, maka dalam metode biaya atau cost method ini perlu perlakuan khusus, yaitu bila mana dividen yang diumumkan oleh investee atau perusahaan yang dikuasai jumlahnya lebih besar dari laba yang diperoleh sejak investor tersebut itu mengakuisisi saham perusahaan investasi. Nah, dividen ini dianggap sebagai dividen likuidasi. Bagian investor atas dividen likuidasi tersebut itu diperlakukan sebagai pengembalian modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Dan saham investor yang telah dibeli pada waktu yang berbeda ini harus dilakukan terpisah untuk tujuan perhitungan dividen likuidasi. Sebagai ilustrasi kasus misalnya PT ABC dalam hal ini membeli 10% saham biasa milik PT XYZ pada awal tahun 2001 di mana dividen ini dicatat berdasarkan metode biaya atau cost method. Dan dalam hal ini kita diminta untuk melakukan penjurnalan bagi PT ABC dalam penerimaan dividen di tahun 2003. Nah, berdasarkan pada tabel yang ada dapat terlihat bahwa PT XYZ ini laba bersihnya adalah sebesar 100 juta rupiah pada tahun 2003 dan menerima atau mendapatkan dividen itu sebesar 120 juta rupiah untuk dibagikan. Nah, dalam hal ini seharusnya PT ABC itu menerima 10% dari nilai saham yang dimiliki dari PT XYZ. Sehingga hak dari PT ABC tersebut adalah 10% dari nilai dividen yang dibagikan oleh PT XYZ. Yaitu 10% dikali 120 juta di mana nilainya adalah sebesar 12 juta rupiah. Namun dalam hal ini, dividen yang diumumkan tersebut itu melebihi dari laba sejak dilakukan yang namanya akuisisi. Sehingga dalam hal ini untuk masalah penjurnalannya yang diakui sebagai pendapatan dividen adalah hanya 11 juta rupiah saja di tahun 2003 tersebut. Sedangkan selisihnya yaitu sebesar 1 juta itu diakui sebagai investasi di PT XYZ terkait dengan kepemilikan atau penambahan saham yang dimiliki tersebut. Dalam hal ini jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 12 juta rupiah, investasi saham pada PT XYZ sebesar 1 juta rupiah, dan pendapatan dividen sebesar 11 juta rupiah. Artinya kas berada di debit sebesar 12 juta rupiah dan kredit itu terdiri dari investasi saham PT XYZ sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan dividen sebesar 11 juta rupiah posisi di kredit. Ingat, dalam hal ini adalah apabila pengumuman dividen itu lebih besar dari laba sejak dilakukan yang namanya akuisisi. Metode berikutnya yang dapat dibuat dalam pelaporan kepemilikan antar perusahaan adalah menggunakan metode ekuitas atau equity method. Di mana kita ketahui bahwa metode ekuitas ini merupakan metode pencatatan investasi
yang pada awal perolehan investornya mencatat investasi tersebut sebesar biayanya. Sehingga dividen maupun distribusi laba itu dicatat sebagai pengurang terhadap akun investasi. Dalam hal ini, perusahaan investor itu melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investi atau perusahaan yang dikuasainya tersebut itu sebagai pendapatan investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investi sebagai kerugian investasi. Nah, investasi tersebut itu dicatat sebesar biaya atau harga perolehan awal dan disesuaikan setiap periodenya untuk bagian investor atas laba atau kerugian investor dan dividen yang diumumkan oleh perusahaan investi. Sebagai contoh misalnya dalam hal ini PT ANI sebagai investor itu membeli senilai 400 juta rupiah untuk 40.000 lembar saham yang artinya kepemilikan hak suara 40% saham terhadap PT Budi yang merupakan perusahaan investi. Dan pada tanggal pelaporan keuangan, PT Budi ini memperoleh laba sebesar 60 juta rupiah dan PT Budi membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah atas perolehan laba tersebut. Dan dengan kepemilikan 40%, artinya lebih dari 20%, maka secara akuntansi PT ANI ini wajib untuk menggunakan metode ekuitas dalam mempertanggungjawabkan investasinya. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PT ANI sebagai investor ini harus dilakukan dengan metode ekuitas. Berdasarkan pada soal kasus tersebut, maka penjurnalan yang dapat dilakukan oleh PT ANI yaitu yang pertama adalah penjurnalan pada saat perolehan investasi itu dilakukan, yaitu mencatat nilai investasi sebesar 40% atas kepemilikan saham pada PT Budi. Nah, untuk jurnalnya yaitu investasi pada PT Budi sebesar 400 juta rupiah di posisi debit pada kas atau bank sebesar 400 juta rupiah di posisi kredit. Selanjutnya yaitu menjurnal pengakuan bagian perolehan laba yang diperoleh oleh PT Budi pada saat tahun pelaksanaan atau tahun operasional. Di mana kita ketahui PT Budi ini memperoleh keuntungan atau memperoleh laba sebesar 60 juta rupiah. Dan atas hal tersebut, maka PT ANI dapat mengakui bagian laba yang diperoleh labanya itu dari PT Budi sebesar investasi yang telah dilakukan, yaitu sebesar 40% dikali dengan laba yang diperoleh oleh PT Budi sebesar 60 juta rupiah. Sehingga bagian yang diakui oleh PT ANI yaitu sebesar 24 juta rupiah. Oleh karenanya, jurnal yang dibuat adalah investasi pada PT Budi sebesar 24 juta rupiah pada penghasilan investasi dari PT Budi sebesar 24 juta rupiah. Artinya, jurnal di debat itu menggunakan investasi pada PT Budi, sedangkan di posisi kredit menggunakan akun penghasilan investasi dari PT Budi. Dan yang terakhir yaitu melakukan penjurnalan pada saat PT Budi membagikan dividen. Sebagaimana soal kasus disebutkan bahwa PT Budi dalam hal ini membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah sehingga hak yang dapat diakui oleh PT ANI adalah sebesar nilai investasinya yaitu 40% saham yang diakuisisi dari PT Budi sehingga perhitungan untuk pembagian dividen ini adalah 40% dikali 50 juta sehingga ketemu nilainya adalah sebesar 20 juta rupiah.
Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah kas pada bank sebesar 20 juta rupiah di posisi debit pada investasi di PT Budi sebesar 20 juta rupiah di posisi kredit. Berikut ini adalah hal yang perlu dipahami mengenai penggunaan metode ekuitas sebagaimana yang disebutkan dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Di mana dalam PSAK nomor 15 tersebut itu mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi di mana kepemilikan investor atas saham ini memiliki hak suara untuk memberikan investor berupa kemampuan untuk mempengaruhi secara signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan investi. Nah, terkait dengan hal tersebut ada pengaruh dari laba rugi terkait dengan pengumuman dividen investi yang digambarkan yaitu mengenai hal laba rugi, rugi bersih, dan pengumuman dividen. Nah, ini biasanya kalau perusahaan investi melaporkan laba bersih, tentunya pengaruhnya terhadap akun investor adalah berkenaan dengan pencatatan pendapatan dari investasi tersebut dan meningkatkan akun investasi. Sedangkan bila mana yang dilaporkan oleh perusahaan investi ini mengenai rugi bersih, maka pengaruhnya pada akun investor adalah berkenaan dengan pencatatan kerugian dari investasi yang berdampak pada menurunnya akun investasi. Sedangkan bila mana dilaporkan oleh perusahaan investi ini terkait dengan pengumuman dividen, maka pengaruhnya pada akun investor ini adalah terkait dengan pencatatan aset, baik itu kas ataupun piutang, serta adanya penurunan akun investasi. Sebagai ilustrasi misalnya dalam hal ini, PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli sebesar 20% saham biasa milik PT XYZ pada awal tahun. Dan PT XYZ ini melaporkan laba yang diperolehnya sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. Sedangkan PT ABC mencatat bagiannya atas laba yang diperoleh dari PT XYZ tersebut itu adalah sebesar 12 juta rupiah yang perhitungannya adalah 20% dikalikan dengan laba yang diperoleh oleh PT XYZ sebesar 60 juta rupiah sehingga ketemu bagian laba PT ABC atas laba yang diperoleh oleh PT XYZ ini adalah sebesar 12 juta rupiah. Oleh karena itu, ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pendapatan dari investasi tersebut terkait dengan adanya pembagian laba yang diperoleh oleh PT XYZ tersebut adalah investasi pada saham PT XYZ sebesar 12 juta rupiah di posisi debit pada pendapatan dari investi sebesar 12 juta rupiah di posisi kredit. Nah, ayat jurnal ini disebut sebagai akrual ekuitas dan biasanya dibuat sebagai ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode dan begitu juga sebaliknya kalau perusahaan investi melaporkan rugi sehingga kerugian tersebut itu berarti mengurangi terhadap nilai investasi yang dimiliki oleh PT ABC pada perusahaan XYZ. Sedangkan terkait dengan pengakuan dividen, maka dalam metode ekuitas ini dividen dari investasi itu tidak diakui sebagai pendapatan karena
pendapatan atau kerugian ini diakui pada saat laba tersebut itu telah diakui oleh perusahaan investi atau perusahaan yang dikuasai, serta telah dikapitalisasi dalam nilai investasi. Artinya diakui dalam nilai investasi, baik itu mengalami kenaikan pada saat terjadinya keuntungan atau mengalami penurunan pada saat mengalami kerugian. Sedangkan sebaliknya, dividen yang diumumkan oleh perusahaan investi sebagai pengurang ekuitasnya, sehingga dalam hal ini mengurangi nilai tercatat dari investasi. Akibatnya, semua dividen dari perusahaan investi itu diperlakukan sebagai dividen likuidasi. Dan oleh karenanya, jika PT ABC dalam hal ini memiliki 20% saham biasa PT XYZ pada saat mengumumkan laba serta membayarkan dividen sebesar 20 juta rupiah, maka jurnal yang dibuat untuk PT ABC adalah kas sebesar 4 juta rupiah di posisi debit dan investasi pada saham PT XYZ sebesar 4 juta rupiah di posisi kredit. Ini adalah untuk mencatat atau menjurnal penerimaan dividen dari PT XYZ. Nah, yang perlu diingat dalam perhitungan ini, kenapa kok yang diakui adalah sebesar 4 juta rupiah, sedangkan pembayaran dividen yang dilakukan oleh PT XYZ adalah sebesar 20 juta rupiah. Karena PT ABC kepemilikan sahamnya itu hanya 20% saja. Sehingga dalam hal ini yang diakui oleh PT ABC adalah sebesar haknya, yaitu 20% dikalikan dengan dividen yang dibayarkan oleh PT XYZ sebesar 20 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 4 juta rupiah. Nah, nilai tersebut itulah yang dijadikan dasar dalam penjurnalan untuk mengakui penerimaan dividen dari PT XYZ. Bahasan berikutnya terkait dengan nilai yang tercatat dalam investasi menggunakan metode ekuitas atau equity method. Nah, sebagai ilustrasi misalnya yaitu PT ABC mengakuisisi sebesar 20% saham biasa milik PT XYZ ini senilai 100 juta rupiah. Dan dalam hal ini PT XYZ itu memperoleh laba sebesar 60 juta rupiah dan telah membayarkan dividennya sebesar 20 juta rupiah. Nah, terkait dengan hal tersebut, nilai tercatat investasi yaitu diawali dengan biaya perolehan awal untuk mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ yaitu senilai 100 juta rupiah sebagai biaya perolehan awal dan bertambah sebesar bagian yang harus diperoleh atau bagian yang menjadi haknya PT ABC atas laba PT XYZ yaitu 20% dikali dengan 60 juta rupiah, ketemu besarannya adalah 12 juta rupiah. Ini diakui sebagai akrual ekuitas, sehingga terjadi yang namanya penambahan dari biaya perolehan awal 100 juta rupiah ditambah dengan adanya pengakuan laba yang diperoleh PT XYZ dan dialokasikan untuk PT ABC sebesar 12 juta rupiah sehingga investasi yang tercatat pada saham PT XYZ ini adalah sebesar 112 juta rupiah. Dan selanjutnya nilai tersebut yang tercatat itu dikurangi oleh bagian PT ABC atas pembagian dividen yang dilakukan oleh PT XYZ. Di mana PT XYZ ini membayarkan dividen sebesar 20 juta rupiah dan hak yang akan diberikan kepada PT ABC adalah sebesar 20% kepemilikan saham. Berarti perhitungannya adalah 20% dikalikan dengan 20 juta. Ketemu nilai
atas dividen tersebut itu adalah sebesar 4 juta rupiah. Oleh karena itu, dividen 4 juta tersebut itu mengurangi terhadap nilai investasi saham PT XYZ, yaitu dari 112 juta berkurang 4 juta menjadi 108 juta rupiah. Oleh karena itu, nilai yang tercatat sebagai nilai tercatat investasi di akhir periode yaitu sebesar 108 juta rupiah yang diperoleh dari biaya perolehan awal sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan pembagian laba sebesar 12 juta rupiah dan dikurangi dengan pembagian dividen sebesar 4 juta rupiah. Nah, yang menjadi catatan dalam hal ini yaitu kenaikan akun investasi sebesar 8 juta rupiah, yaitu dari biaya perolehan awal sebesar 100 juta rupiah dan pada saldo akhir periodenya sebesar 108 juta rupiah tersebut itu mencerminkan bahwa bagian PT ABC dari kepemilikan sebesar 20% atas laba PT XYZ yang tidak dibagikan pada periode tersebut, yaitu perhitungan dari 60 juta rupiah dikurangi dengan 20 juta rupiah. Artinya ada selisih 40 juta rupiah yang merupakan laba PT XYZ yang tidak dibagikan. Maka dari nilai 40 juta tersebut itu bila mana dikalikan dengan kepemilikan saham PT ABC sebesar 20%, ketemu nilainya yaitu 20% dikalikan dengan 40 juta rupiah, ketemu nilai kenaikan investasinya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan akuisisi pada tanggal interim artinya pada tanggal yang sampai tutup tahun buku itu tidak genap 1 tahun. Misal dalam hal ini yaitu PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa yang dimiliki oleh PT XYZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta rupiah. Dan dalam hal ini PT XYZ itu mengakui bahwa laba secara merata selama tahun tersebut yaitu yang diperoleh adalah sebesar 60 juta rupiah dan membayarkan dividen sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 20 Desember. Nah, oleh karenanya, maka nilai investasi yang dicatat oleh PT ABC pada saham PT XYZ adalah dengan biaya perolehan awal sebesar 109 juta rupiah, ini mengalami yang namanya kenaikan dengan akrual ekuitas dengan adanya laba yang diperoleh oleh PT XYZ sebesar 60 juta rupiah. Nah, yang diakui oleh PT ABC ini yaitu diperhitungkan sebesar 60 juta rupiah dikali 20% dikalikan dengan 3/12 atau 1/4. Di mana 3/12 ini adalah periode proporsional dalam kurun waktu 1 Oktober sampai tutup buku di 31 Desember. Sehingga ada waktu 3 bulan tersebut untuk mengakui hak laba yang diperoleh dengan aktivitas operasional PT XYZ tersebut. Sehingga pengakuan laba akrual ekuitas tersebut yaitu sebesar 3 juta rupiah. Dan oleh karenanya, maka nilai investasi pada saham PT XYZ tersebut itu mengalami kenaikan menjadi 112 juta rupiah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa nilai investasi tersebut itu yang tercatat hanya 3 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bagian PT ABC atas PT XYZ yang diperoleh antara tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Dan untuk pembagian dividennya
yaitu terhitung adalah 20% dikalikan dengan 20 juta rupiah yang diterima pada akhir tahun, sehingga dari perhitungan tersebut menunjukkan pembagian dividennya adalah sebesar 4 juta rupiah dan imbasnya yaitu berdampak kepada pengurangan terhadap nilai investasi dari saham PT XYZ tersebut, sehingga nilai 112 juta tersebut dikurangi dengan nilai dividen sebesar 4 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 108 juta rupiah. Di dalam metode ekuitas atau equity method ini ada perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari sebagai landasan dalam pencatatan nilai investasi. Ini dimaksudkan yaitu dengan istilah diferensial, atau kita istilahkan diferensial ini sebagai selisih antara nilai perolehan dengan nilai buku pada perusahaan investi. Nah, dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa nilai perolehan tersebut itu melebihi dari nilai buku aset bersih, yaitu yang pertama karena aset perusahaan investi itu bernilai lebih dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga perbedaan tersebut antara nilai buku dengan aset perusahaan investi tersebut itu mengalami diferensial. Dan alasan yang kedua yaitu dengan adanya goodwill yang tidak tercatat karena adanya kemampuan dalam menghasilkan laba lebih dari apa yang diperoleh dalam aktivitas operasional perusahaan tersebut. Nah, dalam metode ekuitas ini bagian dari diferensial ini harus diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Sebaliknya, kalau terjadi yang namanya kerugian terkait dengan akibat adanya penurunan nilai, maka harus diakui jika penurunan nilai aset tersebut itu tidak bersifat sementara. Contoh misalnya dalam hal ini yaitu terkait dengan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Misalnya kita ilustrasikan dalam sebuah soal kasus di mana PT A membeli 40% saham biasa yang dimiliki oleh PT B pada 2 Januari 2011 senilai 200 juta rupiah. Dan dalam hal ini PT B pada tanggal tersebut itu memiliki aset bersih dengan nilai buku sebesar 400 juta rupiah dan nilai wajarnya sebesar 465 juta rupiah. Oleh karena itu, bagian PTB ini berdasarkan pada nilai aset bersih, di mana nilai aset buku tersebut kalau kita perhitungkan sebesar 40% dari nilai buku 400 juta, maka ketemu nilai buku aset bersihnya untuk PTB tersebut itu adalah 160 juta rupiah. Sehingga terjadi diferensiasi sebesar 40 juta rupiah. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel perhitungan di mana biaya perolehan investasi pada PTA ini adalah yang dikeluarkan sebesar 200 juta rupiah, sedangkan nilai buku bagian pada PTB atas aset PTB untuk bagian PTA sebagaimana diperhitungkan yaitu 40% dikalikan 400 juta, itu ketemu nilai buku bagian PTA atas aset PTB ini adalah sebesar 160 juta rupiah. Nah, perbedaan nilai investasi dengan nilai buku tersebut itulah yang menyebabkan terjadinya diferensial. Nilainya yaitu sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan selisih antara nilai wajar dengan nilai buku, sebagaimana kita ketahui bahwa nilai wajar yang diakui adalah sebesar 465 juta, sedangkan nilai buku yang diakui sebesar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih nilai yaitu sebesar 65 juta rupiah. Di mana
Selisih nilai 65 juta rupiah tersebut itu terdiri dari adanya peningkatan nilai tanah yang dimiliki oleh PTB sebesar 15 juta rupiah dan adanya peningkatan nilai peralatan yang dimiliki oleh PTB sebesar 50 juta rupiah. Nah, oleh karenanya perlu kiranya memperhitungkan berapa bagian yang dimiliki oleh PTA atas kepemilikan saham sebesar 40% terkait dengan adanya peningkatan nilai tersebut, yaitu peningkatan nilai tanah dan peningkatan nilai peralatan. Untuk melakukan perhitungannya, dapat kita perhitungkan mengenai peningkatan nilai tanah sebesar 15 juta, itu bagian A, PTA adalah sebesar 40% dikalikan 15 juta, ketemu bagian PTA adalah sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan untuk peningkatan peralatan di mana terdapat nilai peningkatan sebesar 50 juta rupiah, maka bagian untuk PTA adalah 40% dikalikan 50 juta rupiah. Ketemu bagian PTA adalah sebesar 20 juta rupiah. Kalau kita total terkait dengan adanya peningkatan nilai tersebut yang menjadi bagian PTA adalah sebesar 26 juta rupiah yang terdiri dari peningkatan tanah 6 juta rupiah dan peningkatan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Dan nilai 26 juta tersebut secara kumulatif merupakan 40% dari selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku, yaitu sebesar 65 juta rupiah dikalikan dengan 40%, itu ketemu nilainya adalah 26 juta rupiah. Untuk lebih memudahkan dan memahami terkait diferensial tersebut, maka kita dapat ilustrasikan mengenai selisih atau diferensial senilai 40 juta rupiah tersebut, di mana nilai 40 juta tersebut itu merupakan selisih antara biaya perolehan investasi sebesar 200 juta rupiah dengan nilai buku aset bersih yang diidentifikasi untuk PTA yaitu sebesar 40%-nya atau senilai 160 juta rupiah. Di mana 160 juta rupiah itu diperoleh dari perhitungan 40% dikalikan dengan 400 juta rupiah. Maka atas dasar tersebut ketemu selisihnya adalah 40 juta rupiah dari 200 juta rupiah dikurangi 160 juta rupiah. Nah, pada nilai tengah antara biaya perolehan investasi dengan nilai aset bersih tersebut, ada yang namanya nilai wajar aset bersih. Nah, terkait dengan nilai wajar aset bersih yang diakui atau menjadi hak dari PTA adalah sebesar 40% dikali dengan 465 juta rupiah yang ketemu nilainya adalah 186 juta rupiah. Oleh karena itu, untuk kita dapat menghitung selisih lebih biaya perolehan, maka kita dapat melihat perbedaan atau diferensiasi antara biaya perolehan investasi sebesar 200 juta rupiah dengan nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi sebesar 186 juta rupiah. Sehingga terdapat yang namanya selisih lebih biaya perolehan di atas nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi sebesar 14 juta rupiah. Sedangkan selisih antara nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi dengan nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi yang dimiliki oleh atau diakui oleh PTA, selisihnya yaitu
sebesar 26 juta rupiah yang merupakan selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi, yaitu perbedaan antara 180 juta rupiah dengan 160 juta rupiah. Sedangkan informasi lain yang dapat diperoleh dari ilustrasi tersebut yaitu karena nilai tanah memiliki umur yang tidak terbatas, maka dalam hal ini itu tidak diamortisasi. Sedangkan peralatan ini diakui penyusutannya adalah selama 5 tahun. Sehingga dalam hal ini amortisasi tahunannya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan PTB dalam hal ini juga mengumumkan adanya dividen sebesar 20 juta rupiah selama tahun 2011 dan pada akhir tahun PTB ini melaporkan adanya laba bersih sebesar 80 juta rupiah. Oleh karena itu, ada beberapa ayat jurnal yang perlu dilakukan oleh PTA, di mana untuk jurnal yang pertama adalah mencatat pembelian saham yang dimiliki oleh PTB sebesar 40% kepemilikannya. Sehingga jurnal yang dibuat adalah investasi saham pada PTB sebesar 200 juta rupiah di debit, pada kas sebesar 200 juta rupiah di kredit. Sedangkan jurnal berikutnya adalah mencatat pembagian dividen yang diumumkan oleh PTB sebesar 20 juta rupiah. Ingat, karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA ini hanya 40%, maka yang diakui oleh PTA untuk dicatat dalam jurnal tersebut menggunakan metode ekuitas, yaitu 40% kali 20 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 8 juta rupiah. Oleh karenanya, maka jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 8 juta rupiah di debit dan investasi pada saham PTB sebesar 8 juta rupiah di kredit. Jurnal berikutnya adalah untuk mencatat adanya pendapatan terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh PTB menggunakan metode ekuitas. Nah, ingat dalam hal ini kepemilikan saham oleh PTA di PTB ini hanya 40%. Dan PTB mengumumkan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 80 juta rupiah. Maka oleh karenanya yang dicatat itu adalah sebesar 40% dikali dengan 80 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah untuk hak PTA dari laba yang diperoleh oleh PTB tersebut adalah sebesar 32 juta rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat adalah investasi pada saham PTB sebesar 32 juta rupiah di debit pada pendapatan dari investi atau perusahaan investi sebesar 32 juta rupiah di kredit. Dan selanjutnya adalah mencatat atau menjurnal adanya amortisasi peralatan terkait yang dimiliki oleh PTB, di mana jurnal yang dibuat adalah pendapatan dari investi sebesar 4 juta rupiah di debit pada investasi pada saham PTB sebesar 4 juta rupiah di kredit. Nah, dengan adanya ayat jurnal tersebut, maka PTA mengakui pendapatan dari PTB dan menyesuaikan investasinya yang dimiliki di PT tersebut itu menjadi saldo akhirnya adalah sebesar 220 juta rupiah. Dan ada dua akun yang digunakan untuk mengakui diferensiasi dan amortisasi diferensiasi tersebut itu sebagai pendapatan dari investi dan investasi pada saham PTB. Untuk dapat memahami perhitungan saldo akhir nilai investasi yang dimiliki oleh PTA di PTB sebesar 220 juta rupiah, maka bisa kita urai dari awal di mana
nilai investasi yang dilakukan oleh PT A terhadap PT B untuk 40% kepemilikan saham yaitu sebesar 200 juta rupiah. Dan berikutnya yaitu terkait dengan jurnal untuk mencatat dividen yang dibagikan oleh PT B sebesar 20 juta rupiah, namun kepemilikan yang diakui oleh PT A adalah sebesar 40% dikalikan dengan 20 juta, ketemu nilainya adalah 8 juta rupiah. Ini tentunya berdampak pada jurnal adalah mengurangi terhadap nilai investasi yang dimiliki PT A di PT B, sehingga dengan adanya pembagian dividen tersebut, nilai investasi yang dimiliki oleh PT A berkurang menjadi 192 juta rupiah. Dan pada jurnal berikutnya disebutkan adanya pembagian keuntungan sebesar 80 juta rupiah yang diperoleh oleh PT B, sehingga dalam hal ini pengakuan PT A terkait dengan keuntungan tersebut yaitu sebesar 40%-nya, di mana 40% dari 80 juta tersebut adalah senilai 32 juta rupiah. Oleh karena itu, berdampak terhadap kepemilikan nilai investasi PT A di PT B meningkat menjadi 224 juta rupiah. Dan karena adanya amortisasi peralatan sebesar 4 juta rupiah, ini berdampak terhadap pengurangan nilai investasi yang dimiliki PT A di PT B sebesar 4 juta rupiah, sehingga saldo akhir dari nilai investasi PT A di PT B ini menjadi 220 juta rupiah. Bagian akhir dalam bahasan mengenai metode ekuitas atau equity method, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, di mana yang pertama adalah terkait dengan pelepasan diferensial aset terkait. Nah, dalam hal ini, jika perusahaan investasi ini melepaskan aset dengan adanya diferensial terkait, maka bagian diferensial tersebut itu harus dikeluarkan dari akun investasi pembukuan investor. Ketika hal tersebut itu dilakukan, maka bagian investor atas keuntungan dan kerugian perusahaan investasi tersebut dari pelepasan aset tersebut itu harus disesuaikan untuk mencerminkan kenyataan bahwa investor dalam hal ini membayar lebih untuk bagian proporsionalnya atas aset tersebut dibandingkan dengan yang dibayarkan oleh perusahaan investasi. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan penurunan nilai investasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan aset pada umumnya, standar akuntansi itu mengharuskan bahwa investasi menggunakan metode ekuitas diturunkan nilainya jika terdapat yang namanya penurunan nilai. Nah, jika dalam hal ini nilai pasar investasi mengalami penurunan secara material di bawah nilai bukunya dan penurunan nilai tersebut itu dianggap tidak bersifat temporer, maka nilai tercatat investasi ini harus diturunkan menjadi sebesar nilai wajarnya dan mengakui terhadap adanya kerugian. Selain itu, nilai baru yang lebih rendah tersebut itu menjadi titik awal untuk penerapan berlanjut dari metode ekuitas. Sedangkan kenaikan kembali dari nilai investasi tersebut itu tidak boleh diakui. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam metode ekuitas ini adalah terkait dengan perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor ini disebabkan oleh adanya dividen saham, pemecahan saham, atau pemecahan saham terbalik. Dan itu diperlakukan dengan cara yang sama dalam metode biaya. Dalam hal ini tidak ada pengakuan formal yang diharuskan dalam pembukuan investor mengenai perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Sebaliknya, pembelian dan atau penjualan saham ini memerlukan yang namanya pengakuan formal. Oleh karena itu, perlu diperhatikan terkait dengan adanya
perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor tersebut. Hal yang keempat yang perlu diperhatikan yaitu berkenaan dengan pembelian saham tambahan, di mana dalam hal ini pembelian lembar saham biasa yang berkenaan dengan saham tambahan atas saham biasa yang sudah dimiliki oleh investor dan dicatat menggunakan metode ekuitas, ini hanya dapat menyebabkan penambahan biaya perolehan saham terbaru tersebut dalam akun investasi dan menerapkan metode ekuitas dengan cara yang sama mulai dari tanggal akuisisinya. Dan terkait dengan investasi baru dan lama pada saham yang sama digabungkan, ini untuk tujuan terkait dengan adanya pelaporan keuangan. Sehingga pendapatan yang boleh diakui terkait dengan saham baru tersebut hanya boleh diakui oleh investor sejak tanggal akuisisi. Dan yang terakhir, yang kelima yang perlu diperhatikan dalam metode ekuitas ini adalah berkenaan dengan laba perusahaan yang belum direalisasi. Kenapa? Karena dalam metode ekuitas yang diterapkan berdasarkan PSAK 15, ini seringkali disebutkan sebagai konsolidasi satu baris. Kenapa bisa demikian? Dengan alasan yang pertama yaitu laba investor dan ekuitas pemegang saham ini merupakan sama jika investi itu dikonsolidasikan. Dan alasan yang kedua yaitu semua penyesuaian metode ekuitas ini dilakukan melalui akun investasi dan pendapatan investasi yang dilaporkan hanya sebagai satu baris dalam neraca dan satu baris dalam laporan laba rugi. Sehingga istilah yang digunakan untuk penerapan metode ekuitas yang memasukkan penyesuaian terhadap laba belum terrealisasi dari adanya penjualan ke afiliasi tersebut itu disebut sebagai metode ekuitas disesuaikan penuh. Dalam penerapan metode ekuitas terkait dengan laba perusahaan yang belum direalisasikan tersebut, laba belum terrealisasi yang masih ada pada akhir periode, ini harus dikurangi dari jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Selain itu, dalam pendekatan satu baris, pendapatan investasi yang diakui dan nilai tercatat investasi ini dikurangi untuk menghilangkan adanya pengaruh laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Sehingga pada periode berikutnya, saat laba antar perusahaan direalisasi, maka dibuatlah ayat jurnal pembalik. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.